jenazah. Beliau mengatakan telah sampai kepadaku kabar bahwasanya sekarang di antara kalian umat Islam telah menyala api fitnah dan perseteruan. Umat Islam saling tengkar, umat Islam saling gontok-gontokan, umat Islam saling bermusuhan, umat Islam saling ribut, umat Islam saling menyerang. Ini kata Mbah Hashim terjadi di zaman beliau. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian masyarakat Cilacap, yang disampaikan Mbah Hashim terjadi di zaman beliau, saat ini di zaman kita terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Umat Islam saat ini berpecah belah, betul? Sama-sama muslim tapi ribut dan tempe, saudara. Tidak ada habisnya, ribut terus nggak berhenti, betul? Berarti sekarang yang terjadi lebih parah atau tidak? Lebih parah. Berarti yang beliau sampaikan cocok buat orang zaman sekarang, saudara. Beliau mengatakan, saya menyampaikan ini, saya lihat zaman sekarang atau beliau di zaman beliau terjadi ribut api fitnah di antara umat Islam. Umat Islam saling menyerang, saling gontok-gontokan satu sama lain. Apa kata beliau? Fata'ammatu sababadalik. Aku merenungi kenapa kok umat Islam bisa ribut seperti itu? Apa sebabnya? Aku merenung, kata beliau. Akhirnya apa kata beliau? Fa'idah huwa ma'alaihi ahluz zaman min annahum baddalu wa ghayyaru kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Pak Hashim Asy'ari, setelah beliau merenung, ternyata sebab daripada semua pertengkaran keributan di tengah umat karena umat Islam yang ada di zaman itu, apalagi di zaman sekarang, mereka badalu wa ghayyaru, mereka mengganti-ganti, mereka merubah-rubah. Apa yang dirubah? Al-Quran, kitab Allah, dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Habib, emang gimana merubah Al-Quran? Mana ada Habib yang berani merubah Al-Quran? Habib jangan ngarang-ngarang dong. Siapa yang merubah Al-Quran, Habib? Tidak ada yang berani merubah Al-Quran, merubah hadis. Memang secara zahir tidak ada, tapi secara substansi ada, saudara. Ini Mbah Hashim menyampaikan contohnya. Apa contohnya ayat yang dirubah-rubah? Kata Mbah Hashim, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Kata Mbah Hashim Asy'ari, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Ikhwah ini Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Arab beda antara ikhwah dengan ikhwan. Ikhwah sama ikhwan artinya sama-sama bersaudara. Jamak dari akhun itu satu, saudara satu akhun. Makanya kalau ada satu saudara saya, akhi disebutnya. Kalau dua, akhani. Kalau banyak, tergantung kata ulama. Kalau saudaranya ada hubungan darah, maka disebutnya ikhwah. Kalau ada hubungan darah disebutnya ikhwah. Tapi kalau nggak ada hubungan darah, sekedar saudara saja, sebangsa dan setanah air, atau saudara sama-sama manusia, disebut ikhwan. Dalam bahasa Arab disebut ikhwan. Jadi kalau ada hubungan darah disebutnya apa? Ikhwan. Kalau nggak ada hubungan darah disebutnya ikhwan. Nah, di Al-Quran Allah ketika menggambarkan persaudaraan umat Islam, apa kata Allah Ta'ala? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman ikhwah, bersaudara, seperti saudara-saudara. Saudara. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Jadi persaudaraan kita ini seperti saudara-saudara. Walaupun kita nggak kenal, walaupun beda negara, walaupun beda warna kulit, walaupun beda bahasa, selama kau mukmin, aku mukmin, berarti kita bersaudara seperti satu darah, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Kalau kita belajar fikih, persaudaraan iman itu bisa lebih kuat daripada persaudaraan darah, saudara. Saya kasih contoh. Kalau ada bapak meninggal,
punya warisan, punya anak, anaknya dapat warisan atau tidak? Dapat. Kalau anaknya satu agama dengan bapaknya. Tapi kalau bapaknya meninggal, anaknya murtad keluar dari Islam, nggak dapat waris sudah. Dihapus hak warisnya. Artinya apa? Sejarah sekalipun, kalau tidak satu iman, dicabut sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah gambarkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Apa kata Allah? Fa aslihu baina akhwaikum. Maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Saudara, kata Hasyim Asy'ari, Allah mengatakan seorang muslim itu, para mukmin itu orang-orang beriman bersaudara. Dan disuruh perbaiki hubungan persaudaraan di antara kalian. Tapi kata Mbah Hasyim, faktanya yang saat ini terjadi, wahum ja'aluhum ma'da'a. Orang mukmin menganggap sesama mukmin bukan saudara, tapi sesama orang Islam dianggap musuh. Saya mau tanya, yang seperti itu akeh atau tidak? Akeh apa ora? Akeh apa ora? Yakin? Betul. Yang nganggap saudaranya sesama muslim musuh, akeh apa ora? Kata Mbah Hasyim itu udah merubah Al-Quran tuh. Al-Quran nyuruhnya nganggap saudara malah dianggap musuh. Kita sampai di situ. Tadi Al-Quran bilangnya fa aslihu baina akhwaikum, perbaiki hubungan persaudaraan di antara kalian. Tapi apa yang terjadi? Walam yuslihu balafsaduhum. Mereka bukannya memperbaiki hubungan, malah merusak hubungan di antara mereka. Saya mau tanya, di antara kita yang merusak hubungan persaudaraan banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Allah perintahkan dianggap saudara, malah dianggap musuh. Allah perintahkan untuk perbaiki hubungan persaudaraan, malah dirusak hubungan persaudaraannya. Saya mau tanya, berarti yang Mbah Hasyim katakan ada orang-orang Islam yang saat ini merubah-rubah substansi Al-Quran, fakta atau dusta? Fakta atau dusta? Ini yang pertama, sudah. Ini yang ngomong bukan saya, tapi Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan sebab perpecahan di antara umat, yang pertama karena kita merubah-rubah isi Al-Quran, saudara. Yang kedua, bukan hanya Al-Quran yang kita rubah-rubah, karena kita merubah-rubah isi hadis Nabi. Nabi mengatakan dalam hadisnya, la tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Apa pesannya Nabi? Yang pertama, pesannya Nabi kepada sesama umat Islam, la tahasadu, jangan iri. Jangan apa? Iri. Yang kedua, pesannya Nabi, wala tabaghadu, jangan saling dengki. Jangan saling apa? Dengki. Tadi pesan Nabi yang pertama, jangan apa? Iri. Yang kedua, jangan dengki. Yang ketiga, wala tadabaru. Pesan Nabi yang ketiga, jangan saling berpaling. Jangan saling berpaling. Pesan Nabi yang keempat, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Betul. Tapi faktanya, apa kata Mbah Hasyim Asy'ari? Nabi perintahkan untuk la tahasadu, jangan saling iri. Tapi faktanya wahum yatahasadun, sesama umat Islam malah saling iri. Nggak boleh ngelihat ada saudaranya yang majelisnya besar dijelek-jelekin, saudara. Nggak boleh lihat saudaranya ada yang ormasnya perkumpulannya tiba-tiba besar dijelek-jelekin, saudara. Saya mau tanya, yang seperti itu ada atau tidak? Ada atau tidak? Nabi bilang jangan iri, kok malah saling iri. Nabi bilang jangan benci, kok malah saling benci. Nabi bilang dianggap jadi saudara, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, malah menjadi hamba-hamba Allah yang bermusuhan. Berarti kau rubah hadis Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kata Mbah Hasyim Asy'ari, ini sebab yang kedua. Kenapa terjadi perpecahan di tengah umat?
karena kita merubah hadisnya baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Cempiro ini. Jam 10 lanjut atau jangan? Tapi saya lihat banyak yang nggak khusyuk. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Semua dengar semangatnya semuanya. Dapat dengan Cilacap, angkat tangannya, takbir! Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah, ini kalau di Jakarta Pak, di Jakarta jam 10 nih bencong baru dandang. Masa orang Cilacap jam 10 ngaji udah gak semangat, betul? Betul? Siap lanjut ngaji? Allahumma shalli ala Muhammad. Maka saudara, setelah kita melihat realita ini, dan Pak Hasyim Asy'ari mengatakan sebabnya karena kita merubah-rubah Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa pesan beliau saudara? Apa solusinya? Tadi masalahnya yang kita hadapi. Sekarang solusinya saudara. Apa solusinya? Maka beliau mengatakan ayyuhal ulama al-muta'assibuna li ba'dil madahib wa ba'dil aqwal da'u ta'assubakum fi amril furu' alladhi al-ulama'u fihi 'ala al-qawlayn qailin kullu mujtahidin musib wa qailin al-musib wahid walakin al-mufti yu'jal dharut ta'assub wa da'u hadhihi al-ahwiyatal murdiyah. Beliau mengatakan pesannya beliau apa? Wahai para ulama, wahai orang-orang umat Islam, kalian-kalian yang berfanatik dengan sebagian pendapat-pendapat atau berfanatik dengan madhab sebagian madhab saudara. Apa pesan beliau? Darul ta'assub, tinggalkan fanatik. Kenapa demikian? Karena kalau kita berfanatik gara-gara perbedaan pendapat saling salah menyalahkan, ini yang menjadi penyebab perpecahan di tengah umat saudara. Betul? Betul. Betul. Ini yang menjadi bikin rusuh fanatik buta ini luar biasa. Nanti beliau sampaikan kapan kita harus fanatik, di mana kita harus fanatik. Tapi kalau urusan perbedaan pendapat, perbedaan ijtihad, perbedaan pandangan, jangan fanatik, apalagi fanatik buta. Betul? Betul. Karena saudara, yang namanya perbedaan itu dari dulu sudah biasa. Di dalam kitab risalah yang lain, Pak Hasyim Asy'ari di sini menjelaskan, di dalam risalah yang lain, di halaman yang lain, beliau menjelaskan bahwasanya perbedaan itu dari dulu zaman Nabi itu sudah terjadi perbedaan. Para sahabat itu sudah ada perbedaan di antara mereka. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pesan kepada para sahabat ketika ada misi di Bani Quraidah. Apa pesannya Rasulullah SAW? La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Pesan Nabi Bapak Ibu sekalian, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Saat itu umat Islam ada misi di Bani Quraidah. Nabi bilang berangkat, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah, kata Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Sahabat berangkat. Di pertengahan jalan, asar sudah mau habis, waktunya sudah mau masuk maghrib. Sahabat duduk terdiam, mereka dialog di antara para sahabat. Apa isi dialog di antara para sahabat? Ini udah mau maghrib, kita belum sholat asar. Sedangkan Nabi pesan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Bagaimana ini? Apa dilanjutkan perjalanan, ikutin perintah Nabi jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, atau kita berhenti sholat asar dulu? Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Para sahabat beda pendapat di situ. Mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, jadi kita jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Sami'na wa ata'na. Nabi yang ngomong kok jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, ya selesai. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Mau keburu nggak keburu, masuk maghrib nggak masuk maghrib, pokoknya manut apa jarene Nabi, apa dawuhe Nabi. Nur
Itu sebagian sahabat. Sebagian sahabat lagi mengatakan, oh nggak begitu. Sabdanya Nabi jangan ditelan mentah-mentah. Nabi ngomong seperti itu, maksudnya apa? Supaya kita jalan cepat ke Bani Quraidah. Urusan nanti di tengah jalan, waktu asar sudah mau habis, yuk berhenti, sholat dhisik. Jangan dilanjutkan. Nanti kalau karena ada perintah Nabi yang lain yang memerintahkan kita sholat pada waktunya, maka nggak boleh kita jalan sampai meninggalkan sholat asar. Sebagian sahabat mengatakan sholat dulu kita di tengah jalan, baru lanjutkan perjalanan ke Bani Quraidah. Saya mau tanya, berarti sahabat ada perbedaan pendapat atau tidak? Ada sahabat perbedaan pendapat. Apa yang terjadi? Udah, sebagian sahabat sholatnya nanti di Bani Quraidah, sudah. Begitu mereka pulang ke Madinah, kejadian ini disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi Muhammad dengar kejadian ini, apa kata Nabi? Saudara, Nabi nggak menyalahkan satu sama yang lain. Dua-duanya dibenarkan oleh Nabi. Nggak ada yang disesatkan oleh Nabi. Dua-duanya dibolehkan oleh Nabi. Artinya apa? Sahabat ini berbeda pendapat. Sahabat juga beda pendapat. Tapi sahabat nggak saling ribut gara-gara beda pendapat. Mereka nggak saling tengkar gara-gara beda pendapat. Mereka nggak saling caci maki gara-gara beda pendapat. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Bahkan bahasa ini menjelaskan, bukan hanya sahabat, termasuk salafun saleh. Bagaimana ada perbedaan yang begitu panjang di antara mereka dalam urusan furu'. Bahasa Asy'ari menyebutkan di antaranya perbedaan antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Dua-duanya imam dari imam yang empat. Imam Malik sama Imam Abu Hanifah ada perbedaan dalam masalah fikih. Banyak perbedaannya, saudara. Saking banyaknya, bahasa Asy'ari di sini menjelaskan yablughu adaduha arba'ata asyara alafin takriban fi abwabil ibadah wal muamalah. Perbedaan antara Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah tembus sampai 14.000 perbedaan, saudara. 14.000 banyak atau tidak? Banyak. 14.000 perbedaan banyak atau tidak? Banyak. Mohon maaf, lebih banyak dari perbedaan antara FPI dan NU, saudara. Betul. Betul. 14.000 perbedaan. Nggak main-main. Banyak. Nemen. Pol. Betul. 14.000 perbedaan, Pak. Saya belajar dulu ketika kuliah di Al-Ahqaf University, belajar fikih muqarran. Fikih perbandingan antar madhab. Itu perbedaan antara madhab Imam Malik, antara madhab Imam Malik dengan madhab Imam Abu Hanifah, itu hampir di setiap pasal ada perbedaan, saudara. Saking banyaknya, karena metodenya saya sudah berbeda. Yang ini ahlul ra'i, yang ini ahlul hadis. Yang dua-duanya dikombinasikan oleh Imam Syafi'i, jamak baina ahlul ra'i wa ahlul hadis, saudara. Perbedaannya banyak, tapi apakah mereka ribut? Tidak. Mereka saling menghormati. Begitu pula perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal ini santrinya Imam Syafi'i. Santrinya Imam Syafi'i ketika madhabul qadim, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ada perbedaan banyak antara Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Mereka nggak saling caci, tidak saling maki. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i ini nggak nututi Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah meninggal, saudara, di situ. Tapi perbedaan antara kedua Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah banyak, saudara. Banyak. Nemen. Wah. Saking banyaknya perbedaan antara Syafi'i dan Abu Hanifah. Tapi apa yang terjadi? Bahasa masalah di sini meriwayatkan, ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu datang ke makam Imam Abu Hanifah, beliau ziarah ke makam Abu Hanifah 7 hari 7 malam, saudara. Padahal perbedaan antara Syafi'i dan Abu Hanifah sangat sengit. Tapi beliau berangkat ziarah ke makam Imam Abu Hanifah 7 hari 7 malam
Setiap hari Imam Syafi'i khatam Al-Quran 1 kali, dihadiahkan pahala khatamannya kepada Imam Abu Hanifah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Indah atau tidak? Indah atau tidak? Padahal beda, tapi tetap diziarahi, dibacakan Quran, dikhatamkan 7 hari. Semua pahala khatam Qurannya dihadiahkan untuk Imam Abu Hanifah. Bahkan nggak sampai di situ. Madhab Abu Hanifah ini, Bapak Ibu sekalian, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, di dalam sholat subuh itu nggak ada kunut. Menurut madhab Abu Hanifah. Tapi kalau kita ini ngamalin madhab Syafi'i. Kalau sholat subuh pakai kunut atau tidak? Pakai kunut kalau sholat subuh. Itu yang kita amalkan madhabnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i bahkan menganggap kunut itu min ab'adus salah. Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini sunnah yang tingkatannya paling tinggi. Kalau ditinggalkan sunnah ab'ad, itu kita sunnah ditutup dengan sujud sahwi sholatnya saudara. Sebagai pengganti sunnah ab'ad yang ditinggalkan. Orang kalau meninggalkan kunut, menurut madhab Syafi'i, sebelum dia salam, disunnahkan untuk sujud sahwi. Saking pentingnya kunut. Tapi Imam Syafi'i, ketika ziarah makam Abu Hanifah, 7 hari 7 malam, setiap Imam Syafi'i sholat subuh, beliau kalau subuh nggak baca kunut. Selama Imam Syafi'i ada di dalamnya Imam Abu Hanifah, ada di makamnya Imam Abu Hanifah, selama 7 hari beliau sholat subuh, beliau nggak baca kunut. Padahal beliau berpendapat kunut sunnah apa? Kenapa Syafi'i nggak baca kunut? Ditanya sama muridnya, wahai Imam Syafi'i, kamu kan mengatakan kunut itu sunnah ketika subuh. Kenapa saya nemenin kamu 7 hari di makam Abu Hanifah, tapi kamu tidak baca kunut ketika subuh? Apa jawaban beliau saudara? Di antara Imam Abu Hanifah layakul bil kunut salat subuh, fataraktuhu ta'adduban ma'ahu. Kata Imam Syafi'i, aku nggak baca kunut ketika salat subuh di makamnya Abu Hanifah, karena Abu Hanifah sahibul maqam, berpendapat tidak sunnah kunut di salat subuh saudara. Sehingga karena aku sedang berada di makam beliau, maka aku tinggalkan kunut. Ta'adduban ma'ahu, menjaga adab kepada Imam Abu Hanifah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas. Jelas atau tidak? Jelas. Saya mau tanya, jawaban jujur. Kalau begitu dulu para ulama-ulama berbeda atau tidak? Berbeda. Berbeda atau tidak? Berbeda. Berbeda, saudara. Tapi apakah mereka saling memusuhi? Tidak. Apakah gara-gara perbedaan mereka saling ribut? Tidak. Apakah gara-gara perbedaan mereka saling menghina? Tidak. Tidak. Masya Allah. Makanya saudara, apa pesan Pak Syarif?